Kan game-game zaman sekarang misalnya fantasi apa ya udah gitu. Ini kok yang nggak kepikiran orang bikin tentang anak sekolah nakal. Gila, nggak usah neko-neko gitu. Rockstar tuh kalau bikin game nggak neko-neko tentang anak sekolah nakal. Jason. Oh guys, kembali lagi di Taras Game Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah game yang dulu di era-era saya masih muda, sekarang udah setengah tua. Dulu ada game yang sempat menggemparkan. Yang game ini dibuat oleh sebuah perusahaan game atau developer game yang 2 tahun sebelumnya baru aja membuat game yang menggemparkan juga. Jadi ini gila deh emang perusahaan game ini. Ya kita semua udah tahu ya, yaitu Rockstar Games. Dan gamenya adalah Bully di PS2 dulu. Mari kita ngobrol bareng. Oke guys, jadi wow, saya udah tua. Karena gila, Bully itu keluar tahun 2006 guys. Sekarang 2026, 20 tahun lalu. PS2 is retro bro. Literally udah retro PS2 konsolnya. 2006 ya, gue lagi SMA menuju kuliah tuh, kelas 3 SMA gue. Tapi jujur gue mainin game ini agak telat. Gue mainin game ini tuh agak setahun setelahnya lah ya, pas 2007, 2008 mungkin gue baru main, gue lupa. Tapi anyway, ya, game ini kan keluar 2 tahun setelah GTA San Andreas keluar. GTA San Andreas itu kan game yang, ayolah, ya siapa yang punya PS2 nggak tahu San Andreas? Bukan berarti mainin ya. Seenggaknya tahu San Andreas pastinya, karena San Andreas adalah game dengan penjualan terbanyak di konsol PlayStation 2 pada saat itu. 2 tahun berikutnya, bayangin, setelah Rockstar Games bikin game yang sangat memorable, yang sampai sekarang pun masih ada orang yang mainin, apalagi keluar versi definitif segala macam ya, yaitu GTA San Andreas. 2 tahun setelah game yang luar biasa itu, Rockstar ngeluarin lagi sebuah game yang, kalau bahasa guanya ya, dengan singkat, padat, dan jelas, jenius. Kenapa gue harus bilang game Bully ini jenius guys? Kita akan bahas pelan-pelan. Oke, pertama-tama sebutin, game tentang sekolahan. Oh banyak pasti, lu pada sebutin banyak bang, Persona segala macam, benar. Ada benar, tapi dia kayak GTA, dalam arti open world, terus karakternya kuat, gameplay dan mekanik gameplaynya gila, map dan desain mapnya itu gila, dan korelasi antara desain map dan gameplaynya itu gila, dan juga pendalaman karakternya juga gila, detailnya juga gila. Sebutin, menurut gua nggak ada. Nggak ada ya. Bully ini merupakan suatu game yang keluar di tahun 2006 lagi-lagi, yang menurut gue detailnya itu luar biasa. Bahkan sampai kalau gue ngomong Bully ini keluar tahun ini, tetap Game of the Year. Tetap Game of the Year. Saking luar biasanya game Bully ini. Sayangnya aja zaman dulu belum ada Game of the Year ya. Nah kita akan bahas satu-satu. Jadi game Bully ini ya, ini tiba-tiba aja guys, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak keluar. Tahu-tahu ada game tentang anak sekolahan. Anak sekolahnya bandel ya, parent problem lah biasa ya. Bapaknya ibunya baru kawin lagi, dianya jadi jenuh dengan keluarganya, tiba-tiba dia dibuang ya, tanda kutip ya, dibuang ke sekolah paling buruk ya kesannya ya. Walaupun Bulwark Academy ini ya, mohon maaf nih, di sudut negara ya Blaono lah ya, ada ya, maksudnya sekolah kayak gini di Bulwark dianggap jelek ya. Bagi di suatu negara di sudut Konoha sih kayaknya bagus banget. Udah gede, ada asramanya, ada tempat buat main basket, ada tempat buat main rugby. Itu sih sekolah elit ya kalau di sini. Tapi ternyata di dunianya Bully itu sekolah jelek gitu. Tapi anyway, awal-awal kita langsung disuguhi dengan ya itulah ya cerita awalnya, si Jimmy apa Jimny sih?
Jimmy Hopkins, dia dibuang tanda kutip ceritanya ke sebuah sekolah yang amburadul ibaratnya gitu ya. Habis itu di sana dia dibully sesuai dengan judulnya. Sebenarnya game ini ada 2 judul ya, ada bully, ada Kanis Kanam Edit, tapi lebih enak bully gitu, enak aja, simple bully gitu. Dan emang game ini tentang bully gitu kan. Di awal gitu kan ya, dibuang ke sebuah sekolah, dinasehati oleh kepala sekolah yang mengira sekolahnya keren, padahal isinya juga psikopat semua. Belum lama itu tiba-tiba dikenali dengan musuh utamanya, yaitu Gary, ya, si psikopat satu itu. Dan inilah spesialnya dari game ini guys. Dari awal ya, itu udah langsung diperkenalkan kepada frenemies, ya. Friend yang kemudian jadi enemies. Teman yang kemudian jadi musuh. Dan ini Rockstar lagi demen-demen nih di era-era itu bikin yang modelnya kayak begitu. Bahkan sampai era-era sekarang ya, kalau dipikir-pikir kan San Andreas ya, Big Smoke atau Tempenny ya kan, dari awal musuhnya dikenalin gitu kan ya. Terus Bully, si Gary, Red Dead Redemption 2 ya tahu sendiri lah ya, gue gak mau spoiler lah Red Dead 2. Tapi ibaratnya konsepnya tuh sama ya. Dan inilah uniknya ya dari game ini. Pertama-tama Rockstar selalu ya, kalau mau bahas gameplay secara detail ya, semuanya motion capture. Untuk cutscene nih, semuanya pasti Rockstar Games tuh. Bahkan level GTA San Andreas yang jarinya masih nyatu begini nih, San Andreas CJ nih, bro, tetap aja gerakannya motion capture. Dan Rockstar selalu. Dan ternyata itu ngaruh guys ya. Dibandingin game quadruple A-nya Ubisoft yang Star Wars yang terakhir aja, ya mukanya kan gitu. Kadang-kadang cutscene-nya motion capture, kadang-kadang enggak. Akhirnya bikin jadi kayak nggak stabil gitu, maunya apa gitu. Sementara Rockstar Games tuh selalu jelas, kalau cutscene dia pasti motion capture gitu kan. Dan dari segi gameplay ya guys ya, desainnya tuh unik banget. Anak sekolahan ya, lu bisa tidur, lu bisa ganti baju, lu bisa belajar karena sekolah kan. Lu bisa dari belajar itu lu bisa dapat sepeda, bisa ke karnaval, bisa ke kota, pergi keluar kota, bisa ke karnaval. Di karnaval lu bisa dapetin motor, dapetin go-kart, dan itu semuanya tadinya tuh nggak dikasih tahu kan dari gamenya kan. Gue aja nemuin sendiri gitu kan, kita semua nemuin sendiri gitu. Bisa dapet go-kart dengan cara menangin ini, bisa dapat sepeda, bisa dapat ini. Gila gitu loh. Chemistry bisa buat macam-macam. Telur bisa jadi senjata buat nimpuk. Senjata gam, permen karet, sampai senjata yang ngeluarin mercon apa segala macam. Bro, itu kan ibaratnya kayak GTA, tapi dibikin versi realistis dan ya buat anak remaja. Idenya tuh luar biasa banget. Remaja mana kagak main gitu kan. Pada saat itu hampir semua remaja seumuran gue main semua bully. Pengen merasakan masa-masa jadi bandel gitu kan. Itu kan kayak suatu hasrat terpendam di antara diri kita gitu ya, yang gak bisa kita lakuin di kehidupan nyata. Kita kalau mau bandel ya dibully, ya itu di game bully. Itu kan zaman dulu, gila gitu. Desain gamenya itu baru desain gamenya gitu, terus belum desain misinya. Misinya yang gue demen dari Rockstar Games, kalau bikin misi nggak terasa kayak misi. Misinya tuh benar-benar kayak hal-hal receh, kayak misi utama aja. Ayo ganti baju, dikasih tauin cara minum kaleng dari mesin kaleng. Misi gitu. Yang game-game lain tuh kayak gitu nggak mungkin misi, tapi di game Rockstar tuh jadi misi. Itulah gue demen game Rockstar. Hal-hal kecil aja jadi misi. Perkenalan sekolahnya aja tanpa sadar gitu ya, kita dikasih tahu bahwa kita bisa ngasih coklat ke cewek, kita bisa nolongin teman kita bisa ngasih bantuan kalau mereka ada request, kita bisa nyolong lemarinya temen, kita bisa kabur dari prefect, dari pengawas sekolah, kita bisa kencing, kita bisa nyiram, kita bisa ke WC. Bro, sebutin, gue ulangin lagi pertanyaan tadi di awal, sebutin game yang kayak gitu detailnya. Kagak ada, sebutin, kagak ada. Bahkan game 2026 sebutin, kagak ada. Bully tuh keluar 2006 loh. Gila detailnya pak. PS2 loh. Sekarang PS6 udah mau keluar katanya gosipnya. Mana game-game yang kayak gitu, gak ada. Bully cuy ya. Mungkin lu pada saat ini gak nyadar nih. Baru sampai gue mention semua itu baru nyadar tuh. Oh iya ya, gila ya, betapa tuh game gila banget detailnya.
Game zaman sekarang aja nggak ada, bahkan game era PS2 aja. Kan gue lagi kangen-kangenan sama beberapa game PS2 nih ya, lagi main di emulator lagi gitu ya. Gue cari-cari, gue mainin gitu. Emang game PS2 jujur banyak yang bagus, kurang ajar. Emang jujur mostly 90% bisa gue berani bilang 90% game PS2 secara feel gameplay udah ngalahin PS5, PS4, udahlah. PS2 is the king lah. Tapi untuk bully, bahkan di game PS2 lainnya, ya kecuali San Andreas ya, which is gamenya Rockstar sendiri, nggak ada. Yang sedetail itu, gila. Segila itulah Rockstar pada saat itu kalau bikin game gitu loh. Nah gitu bisa ganti-ganti baju juga banyak banget. Bisa cukur rambut, bisa. Bro, ya juga ya, bagus deh. Setiap gue ngomongin makin jadi pengen lagi gue. Gitu. Itu baru desain secara apa istilahnya, mechanical gameplay ya. Terus di dalam mechanical gameplay juga kan dari kita belajar gitu, kita dapat manfaat kan. Belajar chemistry, kita dapat untuk alat-alat buat senjata. Belajar art, kita dapat cara buat deketin cewek. Dari mulai bisa cium, bisa kasih bunga segala macam, cara minta belajar bahasa Inggris, cara minta maaf apa segala macam. Kreatif banget gitu loh. Dari bengkel sepeda, makin cepat sepeda kita. Mechanical gameplaynya gila, desainnya itu ini nggak cuma seniman, ini orang seniman yang punya otak. Mohon maaf ya, gue nggak bilang seolah-olah sekarang banyak game yang dibuat oleh developer game yang cuma seniman tapi nggak punya otak. Enggak, banyak sih. Mohon maaf, banyak game kayak gitu yang kita beli gitu mahal-mahal, ya Allah ya. Atau kayak misalnya cuma nyari duit doang ya, misalnya kayak WWE tiap tahun keluar. Gue senang lagi, wih ada animasi baru, gerakannya makin mulus, tapi selalu pikir-pikir, masa gue harus bayar penuh lagi cuma buat update-update yang dikit doang ini? Bangke. Kan harusnya dia bisa bikin aja game WWE, The Glory atau WWE Unlimited atau apa gitu ya, terus setiap tahun update gratis gitu bisa ya. Tapi kata dia, kenapa? Aku kan mau update terus, setiap tahun bayar, kata gitu. Bangke. Tapi ya udahlah, ada game yang kayak gitu, ada game yang kayak yang model bully gini yang dari awal udah lengkap semua. Saya rindu ya. Itu baru mechanical gameplay kita bahas guys. Map ya. Map kita harus bahas juga dengan desain level, karena ngaruh guys. Mapnya itu kenapa hampir setiap tempat memorable ya? Karnaval kita memorable moment, ke daerah yang kiri kita memorable moment, yang kanan kita memorable moment. Karena setiap misi ada aja. Yang di sebelah sinilah yang kita bertarung sama anak-anak orang kaya yang tinju, yang sebelah ono kita diminta nama guru buat nyuriin celana dalam cewek lah. Maksudnya itu tuh bikin memorable moment. Kita yang di sebelah sini, sebelah agak atas dikit minta temenin si tukang masak sekolah buat pacaran lah sama guru. Itu hal-hal kecil yang bikin kita jadi menghargai mapnya. Karena di setiap mapnya tuh ada misi-misi kita yang unik gitu misinya, yang bikin memorable moment. Ada kayak mercusuar, awalnya gue dulu bingung kan jalan ke mercusuar. Ada tempat nih, ternyata tempat itu kita bisa dapetin kalau menang tinju kan. Dari anak-anak orang kaya itu dapat rumah di luar, rumah beach club house itu. Memorable moment. Jadinya setiap peta, setiap map itu, setiap lokasi di mapnya itu kita ada feeling, ada feel-nya gitu. Karena kita pernah mainin sebuah misi di situ, nggak hanya kayak beli rumah, ada rumah gitu terus kayak kosong aja gitu. Enggak. Kan rumah ini gue dapetin kan dari menang tinju, dari anak orang kaya itu. Kan ada memorable moment deh. Gila, dia desain mapnya dengan digabungin dengan desain misinya itu, nggak ada lagi game kayak gitu sekarang, nggak ada lagi, sumpah nggak ada lagi game kayak gitu. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari sisi gameplaynya guys. Dari gameplay, desain gameplay, mechanical gameplay, sampai desain mapnya dan juga desain misinya, itu udahlah nggak ada ngalahin. Sekarang kita bahas dari sisi satunya, yaitu karakter dan pendalaman karakternya. Karakternya aja udah unik banget. Dari awal kita udah disuguhi bahwa kita adalah Jimmy Hopkins, seorang anak yang juga nggak bisa dibilang anak baik-baik ya, tapi ternyata yang terbaik di sekolah itu. Bayangin, anak yang udah nakal aja terbaik di sekolah itu. Gila, berarti ini Bulwark Academy ini sekolah gila isinya gitu kan. Ada yang tukang ngompol, ada yang ini, ada yang kacau emang isinya. Nah kita sebagai orang yang dari awal bermasalah, ibu kita tukang kawin, udah gitu pas baru nyampe sekolah ketemu psikopat sama Gary. Padahal Gary kan coklat, enak padahal.
Di sini psikopat. Dan ini bagus banget by the way. Ini gini ya, gue sebagai orang yang udah 20 tahun mainin game ini, ya maksudnya kan nih game rilisnya 20 tahun lalu ya, baru nyadar bahwa kenapa game ini gila banget. Kelihatannya kayak hal sepele loh guys. Tapi lu pernah nggak ngelawan bos? Gamenya bagus nih, gamenya jadi ada game misalnya nih, gamenya bagus. Tapi pas sudah bos tuh kayak contoh tuh misalnya Assassin's Creed Syndicate ya, yang di Inggris Syndicate kan. Bagi gua Assassin's Creed Syndicate ini contoh ya, gameplay bagus, karakternya bagus, penanaman karakternya gue suka, kembar kan cewek cowok. Pas lawan bosnya tuh kayak, kok gitu. Side questnya bagus, yang bisa kita ituin keretanya kan sampai kuat keretanya kita, bisa underground fight yang kalau lu jadi si Evie Fry-nya ya. Siapa namanya Evie ya? Evie ya, Evie-nya itu. Tapi pas lawan bosnya tamatnya nggak banget gitu. Sebenarnya sebelumnya Assassin's Creed Unity kan bagus. Ini maksud gue contoh aja ya dari game lain gitu. Bully pak, pinter banget, sumpah. Dari awal kita dikenalin sama si karakter Gary ini, Coklatos ya. Dari awal tuh udah manipulating, bangke, jahat loh. Itu psikopat loh jatuhnya loh. Udah bangke nih anak, kalau dibiarin nih gede jadi pembunuh bayaran menurut gue ya. Gitu kan. Tiba-tiba di tengah dihianatin kan. Di awal-awal malah, di awal chapter awal tuh kita dihianatin. Nah terus yang jeniusnya dari pendalaman karakternya adalah nggak hanya kita dihianatin di awal, selama chapter ke chapter, segala fitnah tentang kita itu dia pelakunya. Bagusnya apa coba? Itu kan secara grafikal, ya. Kalau misalnya ada grafikal gitu, itu kan perasaan kita di dalam hati tuh jadi pengen gue pites nih si Gary gitu kan. Kita tuh sebagai player tuh pengen gue pites kalau ketemu si Gary nih. Di ending pas ketemu beneran, berantem udah gitu berantemnya dibikin kayak Tekken kan, yang sampai gumprang jatuh gitu kan. Terus pas dia kalah itu kan rasanya tuh puasnya tuh gitu loh. Itu nggak ada rasa terindah kalau main game kalau kayak gitu guys. Dan bagi gue itu pendalaman karakter yang indah sekali guys, memuaskan, satisfying banget cuy. Dan itu nggak ada game sekali lagi ya. Ada, tapi kan sekalinya ada game yang kayak gitu ngelawan bos satisfying, detailnya nggak kayak gitu dan nggak unik gitu loh. Kan game-game zaman sekarang misalnya fantasi apa ya udah gitu. Ini kok yang nggak kepikiran orang bikin tentang anak sekolah nakal. Gila, nggak usah neko-neko gitu. Rockstar tuh kalau bikin game nggak neko-neko tentang anak sekolah nakal. Tapi bisa dikembangin, dalamnya gila deep banget. Bahkan gue berani bilang sama lu pada yang udah mainin game ini, kalau Bully rilis tahun ini 2026, apa nggak Game of the Year? Game of the Year. Anggap Bully sebelumnya nggak pernah ada ya, terus rilis nih tahun ini. Ding dong ding dong ding dong ding dong dong dong. Belum musiknya. Musik itu yang weird, yang tapi lu inget aja gitu. Ding dong gitu musiknya loh. Tapi kok dapat gitu, kayak gue mau gila loh dengan musiknya. Maksudnya emang kayak buat tempat orang asilum, kayak buat orang gila. Padahal tuh sekolah. Dapat loh, desain musiknya aja dapat. Gue bilang wah ini Bully ini spesial. Tapi kita dulu mungkin nggak nyadar ya, karena dulu rata-rata game PS2 emang bagus banget, bagus. Dan Bully emang salah satu yang emang lebih bagus aja. Tapi di era kita sekarang, maaf ya, izin bang, emang Bully spesial banget cuy di hati cuy. Sampai sekarang makanya gue seneng banget masuk HP. Walaupun yang versi HP sayangnya versi PC ya, yang misinya lebih banyak malah gak demen gue. Gue goblok banget geografi soalnya. Ada tambahan geografi, bego gue, mendingan yang dulu. Tapi ya ada tambahan bonus-bonus lah, baju segala macam ya, nggak penting sih. Tapi intinya gila sih guys ya, desain misi, desain map, sampai itu dia yang terakhir karakternya, pendalaman karakternya ya. Dan semuanya tuh kesinambungannya gila banget. Ibaratnya kalau baju itu dijahit dengan sangat indah banget gitu loh. Dan mechanical system sekolahnya juga, belajarnya, ada prefeknya, penjaganya. Terus kalau udah malam, lu bisa ketangkap kalau lu jalan keluar malam. Pak, itu kan masuk ke kode pak ya? Maksud gue, kepikiran gitu. Gimana ya kalau ada gamer keluar malam, prefeknya jaga-jaga. Itu jadinya apa coba? Intinya apa coba Rockstar ngelakuin itu semua? Jadinya hidup pak game-nya. Jadi seolah-olah lu bener-bener kayak anak sekolahan beneran. Keluar malam lu tegang, awas ya. Kalau ke sekolahan lu, ditangkap, dihukum. Kalau pertama paling cukur rumput, kedua apa? Gila gitu loh. Jadi lu bener-bener lu adalah Jimmy Hopkins. Jadi terasa lu adalah dia.
Belum kita ngobrolin soal rahasianya di map, bisa nyelam dan dapetin apa ngumpulin transistor apa lu yang ternyata alien tuh si kakek apa gimana. Gila Pak, nggak ada habis nih game, padahal itu game tentang anak sekolahan. Dan sekarang lu bisa mainin di HP by the way. Buat teman-teman yang belum pernah main, yang anak-anak muda mainin lah. Ini salah satu game yang tergila guys, yang worth it sekali. Lu beli berkali-kali juga, lu worth it banget. Lu beli lagi di HP, lu beli lagi di ini, worth it sekali. Dan di PC masih banyak bug sayangnya. Malah yang versi Mac yang agak bagus malah. Gue mainin di Mac nggak ada masalah sama sekali. Sayangnya itu udah versi yang PC yang emang ada geografi segala macem. Gue lebih suka PS2 sih jujur aja. Jadi gue mainnya di emulator. Ya itulah guys ya, Bully. Gue gak tau kenapa ini game bagi gue, wah gila cuy. Pertama kali main ya, gue bisa ya tergantung lu mau mainin game ini sebagai apa gitu, sebagai anak sekolah, terus nakal, terus lu bisa main skateboard, lu bisa main sepeda, lu bisa main pakai motor, lu bisa pakai go-kart, lu bisa mau lempar-lemparan ini kayak inserin anak-anak kayak kick me gitu kan, atau lu bisa lempar sticky bomb, bubuk gatel, bro. Lu bisa main bola, lu bisa lempar rugby, ya walaupun nggak bisa main ya, tapi bisa main itu. Terus ada olahraganya, main gulat segala macam di olahraganya. Gila nih game, ada tinjunya walaupun misi ya. Banyak banget yang bisa dilakuin, Pak. Ini game gila, Pak. Bisa berenang. Ada yang which is salah satu keunggulan bagi gue, karena zaman dulu tuh game-game kalau lu mau tahu ya, air tuh bukan fitur, Pak. Lu kejebur air ya udah gamenya mau tamat atau apa. Ini kejebur air lu bisa berenang. Luar biasa guys ya. Sungguh ini game yang 20 tahun lalu, tapi kalau rilis tahun ini, gue yakin ini game tetap Game of the Year. Ya itu aja guys untuk pembahasan kali tentang Bully. Gue justru di ending ini pengen nanya guys, gimana menurut lo? Pengalaman lu main game ini gimana? Apakah di rental, apakah di rumah, dan pengalaman lu menurut lu gimana? Apakah ini game memang one of the best? Apa dari lu juga ada yang baru nyadar, atau sebenarnya udah nyadar tapi ya nonton video ini jadi iya bang, emang game gila bang. Maksud gue aja bukan baru nyadar, gue tuh baru ngeh gitu. Ini karena gue belum pernah jabarin gitu ya, tapi setelah jabarin isinya game ini, itu bukan ini baru quadruple A. Jangan game Ubisoft yang terakhir itu apa, ini quadruple A pak. Ini gila pak. Game yang ibaratnya kalau dari sekarang Game of the Year, auto langsung gue vote. Yang kalau sampai kalah gue marah. Gitu ibaratnya. Tapi itulah dia guys ya, Bully. Suatu game yang pernah ada di tahun 2006. What a masterpiece. Semoga nanti harapan kita GTA 6 atau mungkin ada Bully 2 nantinya. Yang udah kuliah, gue harapin banget sih. Dengan grafik yang udah di PS6 gitu kan ya. Kita tunggu. Atau buatlah Rockstar game unik lainnya. Kan lu sering buat game unik lah, table tennis. Siapa yang kepikiran bikin game tentang table tennis? Rockstar. Ya dulu ada Midnight Club, mana Rockstar gitu kan ya. Tolonglah balik lagi menjadi Rockstar yang dulu. Tapi anyway guys, itulah dia ya, Bully ya. Kita nanti mungkin akan ngomongin game lain lagi di video yang lainnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apa hal yang dulu paling sukain di game Bully? Apakah dari segi sekolahnya, atau bandelnya, atau fitur-fitur lainnya? Komen di bawah. Thank you guys sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Sahur pertama nih, malah rekam 2 kali gua. Tadi gagal. Tidur sini.